Selamat siang Pak Posma dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi teori permintaan dan teori penawaran pasar digital. Dengan saya, Andar Christopher Saragi. Dengan saya Donata Doko. Saya Amelia Novita. Jadi di sini kami akan membahas 7 pembahasan, yaitu mengenai teori permintaan dan teori penawaran di pasar digital, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan dan hukum penawaran di pasar digital, tantangan, strategi, aplikasi, dan studi kasusnya. Nah, jadi yang pertama ini ada teori permintaan di pasar digital. Dalam ekonomi klasik, permintaan diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dijual mampu dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Menurut Paul A. Samuelson, dalam bukunya Economics menyatakan, the law of demand is one of the important laws in economics. It states that other things being equal as price of price, the quantity demand falls. Jadi maksudnya itu konsumen di pasar digital sangat dipengaruhi oleh tren media sosial, rating produk, rekomendasi algoritma, hingga review dari pengguna lain. Nah, namun dalam konteks pasar, maaf, jadi maksudnya dengan kata lain, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut cenderung menurun. Nah, kalau yang tadi itu menurut dalam konteks pasar digital, yaitu teori permintaan tidak lagi sederhana menghubungkan antara harga dan kuantitas. Menurut Philip Kotler dalam bukunya Marketing 5.0, Technology for Humanity menuliskan bahwa in the digital age, customer are connected, informed, and empowered. Their purchase behavior is influenced not only by price and quality, but also by social validation and online interaction. Nah, baru yang tadi itu, maksudnya tuh konsumen di pasar digital sangat dipengaruhi oleh tren media sosial, rating produk, rekomendasi algoritma, hingga dan apa tren gitu. Nah, jadi permintaan itu bisa juga bukan karena, tetapi karena produk menjadi viral gitu di sebuah platform. Nah, di sini ada teori penawaran di pasar digital. Jadi penawaran dalam teori ekonomi klasik dalam jumlah barang atau jasa yang ingin dimampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Menurut Paul A. Samuelson, menjelaskan dalam economics bahwa the law of supply states that the quantity of a good supply in a given time period is usually directly related to its price, other things being equal. Jadi maksudnya itu produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan jika harga jual naik karena potensi keuntungan yang lebih besar. Namun, dalam ekonomi digital, batasan tersebut menjauh lebih luas atau longgar. Menurut Jeremy Rifkin dalam bukunya The Zero Marginal Cost Society, menjelaskan bahwa in digital economic, goods and service can be replicated and distributed at near zero marginal cost, disrupting the traditional law of supply. Jadi maksud itu kayak produk-produk digital seperti software atau e-book dapat ditawarkan dengan jumlah tak terbatas tanpa menambah biaya produksi. Selain itu, pelaku bisnis digital kini bisa memanfaatkan data konsumen secara langsung dan real time melalui platform e-commerce. Nah, kemudian kita akan bahas dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan itu harga barang itu sendiri, kemudian harga barang berkaitan atau barang substitusi dan barang komplementer. Contoh barang substitusi ini harga OVO naik, maka permintaan GoPay meningkat. Contoh komplementer, harga smartphone turun, maka permintaan paket data meningkat. Kemudian ada pendapatan rata-rata rumah tangga. Ini ada dua, barang normal dan inferior. Barang normal ini pendapatan naik, maka permintaan naik. Contohnya layanan premium Netflix.
Kalau barang inferior ini pendapatan naik, permintaan turun. Contohnya layanan ride hailing, ekonomi versus premium. Kemudian ada selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, distribusi pendapatan di rumah tangga, perkiraan harga di masa mendatang dan promosi. Next slide. Yang kedua ini ada faktor penawaran atau supply. Di sini harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, maka produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang karena keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran cenderung berkurang. Kemudian ada harga barang lain yang berkaitan ini barang substitusi dan barang komplementer. Harga faktor produksi, tingkat teknologi produksi, tujuan perusahaan, jumlah pedagang atau penjual, dan kebijakan pemerintah. Next. Hukum permintaan di e-commerce. Di sini ada konsep dasar hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah yang diminta atau diminta per ribu. Penerapan hukum. Hukum permintaan sangat berlaku di platform e-commerce dan marketplace. Semakin rendah harga, semakin banyak produk yang diminta konsumen. Misalnya kayak diskon besar atau flash sale dapat secara drastis meningkatkan permintaan produk. Kemudian ada pengaruh ulasan. Ulasan pelanggan memiliki dampak signifikan. Ulasan positif dapat meningkatkan kepercayaan dan permintaan. Sementara kalau ulasannya negatif dapat mengurangi minat konsumen untuk membeli barang tersebut. Platform e-commerce sering menggunakan ulasan untuk memengaruhi keputusan pembeli. Next. Lalu ada hukum penawaran di pasar digital. Konsep dasar hukum penawaran ini semakin tinggi harga barang atau jasa, semakin banyak jumlah yang ditawarkan produsen. Ini ada produk terbatas. Ketersediaan produk yang terbatas di marketplace seringkali meningkatkan harga. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran. Kemudian ada biaya pengiriman. Biaya pengiriman juga mempengaruhi penawaran. Kalau biaya pengirimannya tinggi, dapat mengurangi kemauan penjual untuk menawarkan produk. Kemudian ada manajemen stok. Di sini harus cermat dalam mengelola stok mereka. Kehabisan stok dapat menyebabkan hilangnya peluang penjualan. Next. Oke, selanjutnya itu ada tantangan dan peluang di pasar digital. Yang pertama itu ada persaingan yang sangat ketat, banyak penjual dan produk serupa di satu platform. Jadi butuh strategi digital marketing yang kuat agar menonjol. Jadi karena semua orang bisa berjualan online, jadi jumlah penjual itu meningkat drastis. Dan juga bisa membuat persaingan harga sangat tajam, bahkan bisa terjadi perang harga. Yang kedua itu ada keamanan data dan privacy konsumen. Itu ancaman kebocoran data dan pencurian identitas. Perlunya ada perlindungan data pribadi. Jadi karena banyak transaksi online, berarti banyak data pribadi juga yang tersimpan. Karena itu platform harus menjaga keamanan cyber dan mengikuti aturan perlindungan data. Yang ketiga itu ada logistik dan distribusi, yaitu tantangan pengiriman di daerah terpencil dan kualitas pengiriman mempengaruhi pengalaman pelanggan. Biasanya pengiriman barang bisa terlambat, terutama di daerah terpencil. Pengalaman buruk ini bisa membuat pelanggan kecewa. Yang keempat itu ada transaksi tidak langsung, yaitu konsumen tidak bisa mencoba produk secara langsung, dan konsumen harus mengandalkan foto, ulasan, dan deskripsi produk. Dan yang kelima itu ada kepercayaan, yaitu masih ada kekhawatiran seperti penipuan online, produk tidak sesuai, dan lain-lain. Maka reputasi dan review itu sangat penting. Selanjutnya itu ada peluang di pasar global. Yang pertama itu ada pasar luas dan global.
yaitu bisa menjangkau pembeli dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Lewat internet, penjual bisa menjangkau konsumen dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Jadi tidak lagi terbatas melalui lokasi toko fisik. Selanjutnya itu ada biaya operasional lebih rendah, yaitu tidak perlu menyewa toko fisik dan promosi bisa dilakukan secara digital. Dan yang ketiga itu ada kolaborasi dengan influencer dan konten kreator. Jadi pemasaran jadi lebih interaktif dan menjangkau audiens lebih luas. Nah, selanjutnya itu ada strategi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Yang pertama itu ada inovasi produk dan layanan. Jadi ini konsumen digital sangat cepat bosan. Produk yang sama terus-menerus akan mudah ditinggalkan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu terus berinovasi. Jadi penjabaran itu ciptakan varian produk baru sesuai dengan tren, atau tambahkan layanan tambahan seperti packaging spesial, gratis kartu ucapan, atau garansi. Yang kedua itu ada penggunaan teknologi terkini, menggunakan teknologi digital bukan sekedar mengikuti tren, tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan visibilitas bisnis. Yang ketiga itu ada fokus pada pengalaman customer. Itu di era digital, keputusan pelanggan sangat menentukan reputasi konsumen. Jadi konsumen ini mudah berpindah jika pengalaman mereka buruk. Selanjutnya itu membangun kepercayaan merek melalui review dan kualitas produk. Konsumen online bergantung pada ulasan dan reputasi. Merek yang terpercaya lebih mudah dipercaya melalui harganya, walaupun sedikit lebih mahal. Selanjutnya itu ada belajar dan adaptasi terhadap perubahan platform dan teknologi. Dunia digital selalu berubah. Algoritma TikTok, Shopee, Instagram, dan lain-lain bisa berubah kapan saja. Jadi pelaku usaha harus siap belajar terus. Nah, selanjutnya itu ada harga dinamis, yaitu penjual menaikkan harga saat permintaan tinggi. Dan iklan berbayar penawaran premium. Jadi barang yang ditampilkan di urutan atas atau iklan itu meningkatkan permintaan. Selanjutnya itu ada diskon atau flash sale. Jadi marketplace ini seperti melakukan strategi seperti event 6 atau 11 saat harga diturunkan drastis, permintaan naik tajam. Konsumen menjadi impulsif membeli karena melihat harga murah. Ini adalah contoh langsung dari hukum permintaan. Semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi di transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Yang pertama itu ada dynamic pricing. Jadi saat permintaan tinggi, misalnya jam pulang kantor, hujan, atau akhir pekan, harga perjalanan otomatis akan naik. Yang kedua itu ada insentif tambahan untuk driver. Jadi saat permintaan tinggi tapi driver sedikit, platform memberi bonus insentif agar lebih banyak driver aktif. Ini meningkatkan penawaran, membantu mengatasi ketidakseimbangan permintaan. Yang ketiga itu ada algoritma penyimbang pasar. Jadi saat sistem platform menghitung jumlah pengguna yang mencari kendaraan versus driver yang tersedia di area itu. Jadi jika supply rendah, platform menaikkan tarif otomatis untuk mendorong driver datang ke lokasi tersebut. Next. Selanjutnya itu ada aplikasi di platform travel seperti tiket dan hotel online seperti Traveloka, Tiket.com, dan Agoda. Jadi ada early booking versus last minute booking. Jadi yang early booking ini pesannya jauh dari harga, pesan jauh dari hari, jadi harganya lebih mudah. Sedangkan last minute itu bisa lebih mahal karena stok kamar atau hotel terbatas. Yang kedua itu ada promo dan diskon saat permintaan rendah. Saat hari biasa atau low season, permintaan rendah. Platform dan hotel memberikan diskon dan bundling. Misalnya tiket dan hotel untuk mendorong permintaan. Yang ketiga itu ada permintaan musiman atau harga naik.
Saat liburan sekolah, lebaran atau akhir tahun, permintaan meningkat, harga tiket dan hotel berarti otomatis naik. Selanjutnya, di sini ada studi kasus permintaan di pasar digital Indonesia. Ini ada namanya produk skincare lokal bernama Something, Something menjadi salah satu contoh nyata di Indonesia. Permintaan di pasar digital melonjak tinggi karena faktor media sosial. Jadi beberapa produk skincare ini kayak Moist ini viral di TikTok melalui ulasan influencer dan konten Get Ready With Me. Produk tersebut berkali muncul di fitur FYP dan kemudian laris manis di platform seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, sebaliknya peningkatan permintaan ini terjadi tanpa penurunan harga signifikan. Bahkan harga produk relatif stabil, namun tetap habis terjual hanya dalam hitungan detik atau menit ketika restock dilakukan. Analisisnya, jadi fenomena ini menunjukkan bahwa dalam pasar digital, permintaan tidak hanya digeser oleh variabel harga seperti teori klasik, melainkan oleh pengaruh sosial seperti review konsumen, exposure viral, dan kredibilitas influencer. Dan ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap value produk digital lebih terbentuk melalui pengalaman visual dan sosial, bukan hanya perbandingan harga. Dengan algoritma digital yang harus menyesuaikan preferensi pengguna, produk yang sempat dilihat atau dikomentari akan terus muncul kembali, menciptakan efek top of mind yang mendorong impulse buying. Oleh karena itu, teori permintaan dalam pasar digital perlu diperluas untuk tidak hanya melihat korelasi antara harga dan kuantitas, tetapi juga memasukkan elemen exposure digital dan reputasi sosial sebagai faktor pembentuk preferensi konsumen modern. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.